Balance Scorecard atau BSC adalah sebuah kerangka manajemen strategis yang membantu organisasi menerjemahkan visi dan misinya ke dalam tujuan-tujuan yang bisa diukur. Tidak hanya melihat hasil akhir, BSC juga memperhatikan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan tersebut, seperti kapasitas SDM, inovasi, dan proses internal. Jadi, BSC menggabungkan dua hal, yaitu indikator yang menggambarkan keberhasilan dan indikator yang menggambarkan penyebab keberhasilan tersebut. Balance scorecard bukan hanya alat ukur, tapi juga alat bantu bagi organisasi dalam mendesain, menerapkan, dan memonitor strategi. BSC menjadi sistem komunikasi karena membantu organisasi menyampaikan tujuan strategis sehingga manajemen bisa menentukan prioritas secara tepat. Dengan kata lain, BSC membantu organisasi mengambil keputusan dan berbasis data. Baik, yang keempat ada perspektif balance scorecard pendahuluan. Sekarang kita masuk ke inti dari balance scorecard, yaitu 4 perspektif utama yang menjadi dasar pengukurannya. Keempat perspektif ini saling berhubungan dan membentuk rantai sebab akibat yang mempengaruhi pencapaian strategi organisasi. Yang kelima, perspektif keuangan dan pelanggan. Pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini menunjukkan bagaimana strategi organisasi berkontribusi pada hasil akhirnya secara ekonomi. Misalnya, pertumbuhan, pendapatan laba bersih, atau efisiensi biaya operasional. Selanjutnya, ada perspektif pelanggan. Perspektif ini mengukur bagaimana pelanggan memandang organisasi, apakah mereka puas, apakah mereka akan kembali, atau bahkan apakah mereka akan merekomendasikan produk kita. Semakin baik perspektif pelanggan, semakin kuat posisi organisasi di pasar. Lalu, keberhasilan dalam memuaskan pelanggan tentu tidak lepas dari internal yang efektif. Perspektif proses bisnis internal ini melihat apakah proses organisasi sudah berjalan secara efisien, inovatif, dan menghasilkan kualitas yang baik. Selain itu, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana perspektif ini sangat penting karena berbicara tentang kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan budaya organisasi. Tanpa SDM yang kompeten dan teknologi yang mendukung, proses internal tidak akan berjalan optimal. Oke, jadi dari keempat perspektif tadi, kita bisa melihat nih berbagai manfaat balance scorecard. Nah, BSC ini membantu menyelaraskan strategi dan operasional, meningkatkan fokus pada faktor pendorong keberhasilan, lalu dan memberikan pandangan kinerja yang lebih menyeluruh. BSC juga memperbaiki komunikasi internal dan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih tepat karena didukung oleh data yang jelas. Baiklah, untuk selanjutnya tantangan implementasi BSC. Walaupun banyak manfaatnya, penerapan balance scorecard juga memiliki tantangan. Misalnya menentukan indikator yang tepat itu tidak mudah. Kadang organisasi menetapkan target yang tidak realistis, atau sistem informasinya belum siap untuk mengukur data secara akurat. Oleh karena itu, keberhasilan BSC sangat bergantung pada pemahaman, konsep, dan komitmen pimpinan organisasi. Jadi, kesimpulannya, Balance Scorecard atau BSC membantu organisasi melihat kinerja secara lebih seimbang dan visioner. BSC membuat organisasi tidak hanya fokus pada hasil keuangan, tetapi juga memperhatikan proses internal, pelanggan, serta pengembangan SDM. Dengan begitu, strategi bisa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.